ketika Bapak Ibu ya hidup dalam keluarga yang harmonis, tidak ada pertengkaran ya, maka anak-anak tumbuh dengan penuh kasih sayang. Sebagai individu kita belajar menjadi individu yang setia. Ya, untuk tidak selingkuh maka kita harus mempraktikkan dhamma yang setia, puas dengan pasangan kita. Nah, ketika mempraktikkan dhamma yang setia ini tepat dipraktikkan dalam keluarga. Ya, orang tua setia pada anak. Apa sih yang dimaksud setia pada anak? Biasanya kan hanya setia pada pasangan ya. Setia pada anak di sini adalah menghargai anak-anak yang kita punya, puas dengan kondisi anak-anak kita, Bapak Ibu. Dalam masyarakat saat ini banyak sekali orang tua yang kurang menghargai anaknya, bahkan terkadang membandingkan kelebihan maupun kekurangan anaknya dengan anak yang lain, sehingga anak-anak sering tersakiti perasaannya di rumah dari orang tua. Nah, Bapak Ibu, mari praktik setia pada anak ya. Apapun kelebihan kekurangan anak, mereka adalah keluarga tercinta. Jadi berikan kesetiaan kita kepada mereka dan didiklah mereka sesuai dengan dhamma ini. Semoga mereka menjadi anak-anak yang benar-benar mencintai orang tuanya, setia pada orang tuanya, dan dapat berbakti dengan baik pada orang tuanya. Berbakti bukan karena tuntutan, tetapi berbakti karena merupakan kesetiaan. Ya. Ini adalah pengendalian diri yang keempat, Bapak Ibu. Di dalam Pancasila Buddhis, Musawada Weramani, yang berarti kita bertekad melatih diri untuk tidak berucap yang tidak benar. Ya. Berucap yang tidak benar termasuk berbohong, ya, tidak berbohong, tidak menfitnah, tidak berkata kasar, dan juga tidak menggosip atau omong kosong yang tidak penting. Nah, Bapak Ibu, praktik mengendalikan diri dari tidak berucap yang tidak benar ini juga harus dilatih, diajarkan, dipraktikkan untuk anak-anak kita di rumah, ya. Di sini berani jujur itu hebat. Kenapa? Karena biasanya anak-anak kalau melakukan kesalahan itu nggak berani jujur sama orang tuanya. Karena setiap kali dia jujur justru kena marah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menerapkan sila keempat ini kepada anak kita harus mulai berani menghargai mereka. Pada saat mereka jujur, pada saat itulah kita harus memberikan pujian. Ya. Pujian itu bukan karena mereka berbuat salah, tapi karena mereka berani mengakui kesalahannya. Nah, ini adalah tahap awal untuk praktik dhamma. Ya. Dibandingkan kita sering mengatakan kepada anak, nak jujur ya, harus jujur ya, tapi ketika anak yang jujur kita malah marah. Ya. Jadi mulai dari diri kita sebagai individu Buddhis, praktik untuk sila yang keempat, ya, tidak berkata yang tidak benar ini. Salah satunya atau diantaranya tadi tidak berbohong, ya. Jadi jangan berbohong pada anak kita. Kita minta anak kita jujur, kita harus menghargai saat mereka berani jujur mengakui kesalahannya. Kemudian juga tidak berucap kasar. Jadi berusahalah untuk tidak marah-marah di rumah, jaga emosi di rumah. Karena ketika orang tua emosi, anak belajar mencontoh orang tuanya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sering menemukan kok anak kurang ajar sama orang tuanya, coba diintrospeksi ke dalam diri. Mungkinkah di rumah Bapak Ibu tidak berkata kasar? Ya. Apakah di rumah Bapak Ibu sering memarahi anak-anak, memukuli anak-anak dengan kata kasar? Nah, kalau itu sering, wajar kalau anaknya menjadi kurang ajar, ya, atau wajar ketika anak-anak ikut berkata kasar. Nah, agar anak-anak dapat praktik dhamma dengan baik, ayo Bapak Ibu dimulai dari diri kita sebagai orang tua dan mengajak anak untuk praktik dhamma. Praktik yang kelima berkenaan dengan pengendalian diri adalah biasanya, ya, kalau di
Pancasila Buddhis, kita akan menyebutkan saya bertekad melatih diri untuk tidak makan minum yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Ya, biasanya ini bisa dikaitkan dengan penggunaan narkoba, penggunaan obat-obatan, bahkan penggunaan miras ya, alkohol. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sebagai umat Buddha yang baik mungkin tidak berhubungan dengan alkohol, narkoba, tapi zaman sekarang ini ada satu lagi nih yang sering membuat kita tidak waspada, ya. Yang membuat kita menjadi tidak waspada dan kita sering lost control nih Bapak Ibu dengan zaman modern saat ini, yaitu gadget, ya. Seringkali kita menjadi kecanduan gadget istilahnya, bukan kecanduan narkoba ya Bapak Ibu, tapi justru kecanduan gadget. Ini banyak terjadi nih, apalagi anak-anak zaman sekarang belajar pun harus pegang handphone, ya, belajar melalui handphone. Nah, ini menjadi kecanduan terhadap alat elektronik atau perangkat gadget seperti handphone maupun laptop. Kalau alat elektronik ini digunakan dengan baik, artinya mampu mengendalikan diri, waktunya dipakai belajar ya, untuk belajar ya, tidak sekedar main, ini bagus Bapak Ibu. Artinya punya pengendalian diri yang penuh, punya kewaspadaan ya. Tapi sulitnya nih, seringkali justru orang tua yang memberikan contoh yang tidak baik kepada anak. Orang tuanya yang justru lupa diri, sehingga kecanduan gadget, otomatis anaknya ikut kecanduan gadget. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mulai praktik dhamma, terutama mempraktikkan sila kelima ini dengan mengajak anak-anak bermeditasi di rumah. Ya. Boleh saja menggunakan gadget tadi untuk kepentingan belajar, untuk kepentingan bekerja, tapi di sela-sela waktu kita menggunakan gadget harus dimulai untuk memberikan waktu luang sedikit, walaupun sedikit ya, mungkin hanya 2 menit, 3 menit ya, 5 menit. Orang tua mulai mengajak anak untuk bermeditasi di rumah. Nah, Bapak Ibu, di sini selain bermeditasi di rumah juga bisa melakukan meditasi berkesadaran ya, dalam hidup sehari-hari. Misalnya mengajak anak makan dengan tenang. Jadi waktu di meja makan usahakan tidak memegang gadget ya. Papa, mama, dan anak bisa makan bersama dengan tenang, dimulai dengan menghargai makanan yang dimakan, sehingga anak-anak menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Nah, inilah 5 yang berkaitan dengan pengendalian diri yang bersumber dari Pancasila Buddhis. Bapak Ibu, semoga dengan pembahasan kelima sila ini ya, tidak sekedar kewihara bisa membacakan kelima sila, tidak sekedar di rumah bisa menghafalkan kelima sila, tapi yuk mari kita praktikkan kelima sila ini ya, dengan tidak menyakiti ya, tidak membunuh, tidak menyakiti, tidak mencuri, kemudian tidak asusila, tidak berucap yang tidak benar ya, kemudian tidak makan minum yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan, termasuk juga penggunaan gadget ya, dan dilakukan dengan dhamma-dhamma yang positif seperti praktik cinta kasih, menyayangi sesama ya, berpenghidupan benar dengan menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan benar, setia pada pasangan, pada anak, pada keluarga, kemudian praktik berucap yang benar, praktik jujur, ya, menghargai dan tidak berkata kasar, sampai kepada praktik bermeditasi atau hidup berkesadaran. Nah, apabila kita bisa mempraktikkan kelima Pancasila Buddhis ini dengan baik, maka hidup di dalam keluarga, baik sebagai individu maupun sebagai orang tua, dan kehidupan anak-anak satu keluarga akan menjadi lebih harmonis.
Bapak Ibu, itu tadi syair baris pertama ya dari syair Sabda Tapasa Akarana. Nah sekarang kita akan mulai masuk pada Kusalasa Upasampada. Kalau sudah bisa mengendalikan diri, maka jangan lupa Bapak Ibu, yuk mulai menerapkan kebajikan itu sekecil apapun dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang paling sederhana adalah berdana. Kebajikan yang paling mudah dilakukan, yang paling pertama dan mudah dilakukan, yaitu berdana. Nah, berdana ini sulit tidak Bapak Ibu? Sebenarnya sangat mudah ya. Di sini digambarkan yang pertama adalah senyuman. Nah, senyuman juga berdana loh Bapak Ibu. Karena dengan kita memberi ya, berdana itu memberi senyuman itu memberikan rasa nyaman, rasa bahagia pada orang lain ya. Di sini berdana senyuman. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai orang tua baru bangun pagi-pagi saja wajahnya sudah kusut ya, itu anak-anak mungkin merasa sangat tidak nyaman di rumah. Tapi jika dari papa mama bangun dengan wajah yang senang ya, dengan wajah yang ceria, memberikan senyuman ketika membangunkan anak-anak ya, di sini anak-anak belajar ya, belajar mempraktikkan dhamma yang pertama, yaitu memberikan kebahagiaan. Nah, kemudian berdana, selain berdana senyuman,